warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel non-formal podcast pembelajaran PKBM atau Baaksara. Belajar kapan saja, di mana saja. Perkenalkan, nama saya Siska Apriliani. Saya di sini sebagai tutor matematika atau pengampu mata pelajaran matematika di paket C. Hari ini kita akan berbincang-bincang ringan mengenai materi yang akan kita bahas dengan kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan. Hari ini kita akan membahas tentang belanja cerdas. Nih pasti bahasan ini seru nih buat cewek, apalagi ibu-ibu ya kan. Kalau disuruh belanja pasti seneng banget. Apalagi kalau sekarang belanja nggak cuma bisa dilakukan dengan datang ke pasar, ke supermarket, ke minimarket. Sekarang kita bisa berbelanja dengan mudah dengan menggunakan aplikasi online, tinggal scroll-scroll, barangnya sudah datang sendiri. Tapi sebagai makhluk yang cerdas, sebagai manusia yang cerdas, kita juga harus bisa mengelola pengeluaran kita dengan sebaik mungkin, dengan cara memanage kebutuhan kita yang paling terpenting dulu atau paling urgent terlebih dahulu. Misalnya, gimana caranya? Misalnya nih, di Shopee ada diskon tas yang sudah kita idam-idamkan dari 3 tahun yang lalu, ya kan? Itu diskon, tapi di sisi lain kebutuhan rumah yang harus kita tetap penuhi. Misalkan beras kita tinggal sedikit atau listrik di rumah kita tinggal sedikit. Jadi kita pentingkan dulu mana yang lebih urgent atau yang lebih penting daripada kita beli tas yang sudah kita inginkan dari lama. Kalau misalkan uangnya memang menipis. Nah, dalam materi belanja cerdas hari ini untuk menghemat agar tidak boros dan menyimpan uang tidak terlalu banyak di dompet kalau mau belanja. Jadi kita di sini akan belajar tentang persamaan linier, satu variabel dan dua variabel yang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, persamaan linier satu variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah lambang suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara pasti. Misalkan kita membeli buku. Kita tahu buku itu satu lusinnya harganya 36.000. Buku di sini adalah variabel. Kita lambangkan sebagai X. Kita tahu kalau harga buku itu satu lusinnya berisi 12 buku, harganya 36.000. Jika kita hanya membutuhkan 4 buku yang kita beli, maka berapa uang yang harus kita bawa agar kita nggak membawa uang terlalu banyak di dompet? Caranya adalah menggunakan persamaan linier satu variabel, yaitu kita ibaratkan buku tadi X. Jadi jika 12 buku harganya 36.000, maka 12 dikali X sama dengan 36.000 rupiah. Nah, untuk mencari satu buku maka variabelnya harus sendirian. Jadi yang angka 12 itu harus pindah ruas. Kalau kali pindah ruas itu maka menjadi per atau bagi. Jadi tinggal kita cari, maka X sama dengan 36.000 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 3.000 rupiah. Maka satu buku itu harganya 3.000 rupiah. Kalau kita beli 4 buku, tinggal ngalikan aja 3.000 kali 4 berarti 12.000. Jadi kalau kita mau beli 4 buku, tidak perlu membawa uang yang banyak, hanya perlu membawa uang 12.000 rupiah. Itu contohnya persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang persamaan linier dua variabel. Tadi kan variabel itu adalah lambang suatu bilangan yang nilainya belum diketahui secara pasti. Jadi di sini kita menggunakan dua variabel. Contohnya yang biasa kita lakukan sehari-hari. Misalkan kita menggunakan dua variabel yaitu gula dengan telur. Misalkan kita membeli 7 kg gula dengan 2 kg telur, harganya 105.000. Sedangkan jika kita membeli 5 kg gula dan 2 kg telur, harganya 83.000. Jadi berapa dong harga 1 kg gula atau 1 kg telurnya? Kan pasti bingung. Nah, karena tadi ada dua variabel, kita di sini akan menggunakan persamaannya. Langkah yang pertama adalah kita ubah dulu soal tersebut dalam bentuk matematikanya, yaitu kita lambangkan gula dengan variabel X dan telur dengan variabel Y. Jadi kita di sini menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. Nah, kita ubah bentuknya dalam bentuk matematika. 7 kg
gula dengan 2 kg telur sama dengan 105.000. Jadi 7X plus 2Y sama dengan Rp105.000. Dan 5 kg gula dan 2 kg telur harganya Rp83.000. Jadi 5X plus 2Y sama dengan Rp83.000. Nah, setelah itu kita akan mencari 1 kg gula. Berapa? Kita pakai cara eliminasi. Yaitu karena di sini variabel Y-nya sama, yaitu 2 kg atau 2Y, maka langsung saja kita kurangi. Jadi 7X dikurangi dengan 5X sama dengan 2X. 105.000 dikurangi dengan 83.000 sama dengan 22.000. Jadi setelah itu variabelnya harus sendirian. Jadi kalau kita cari variabel nilainya berapa, variabelnya harus sendirian. Jadi kita pindah ruaskan yang angka 2 ke sebelahnya. Karena tadi 2X, 2 kali X, maka ketika pindah ruas dia akan berubah menjadi bagi. Jadi 22.000 dibagi 2 sama dengan Rp11.000. Jadi X sama dengan 11.000. Dari situ kita bisa mengetahui harga 1 kg gula adalah Rp11.000. Nah, ketika kita sudah mengetahui nilai dari 1 kg gula atau variabel X itu nilainya 11.000, maka untuk mencari harga 1 kg telur atau variabel Y, tinggal kita masukkan saja angkanya. Jadi kita substitusikan. Substitusi itu dimasukkan. Jadi 7X plus 2Y sama dengan 105.000. Tadi kan nilai X-nya sudah diketahui yaitu 11.000. Jadi 7X, 7 dikali X, kita ganti X-nya jadi 11.000. Berarti 7 dikali 11.000 ditambah 2Y, karena Y-nya belum diketahui, sama dengan Rp105.000. Tadi variabel harus sendirian. Jadi setelah kita kalikan, kita pindah ruas. 77.000 plus 2Y sama dengan Rp105.000. 2Y sama dengan Rp105.000 dikurangi 77.000. Karena plus jadi pindah ruas, dia jadi min, jadi dikurangi 105.000 dikurangi 77.000. Jadi 2Y sama dengan Rp28.000. Jadi nilai Y sama dengan 28.000 dibagi 2, yaitu Rp14.000. Jadi dari sini kita bisa mengetahui nilai dari variabel Y adalah Rp14.000. Jadi dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi dalam persamaan linear dua variabel, kita bisa mengetahui harga 1 kg telur dan 1 kg gulanya berapa. Nah, dari sini sudah paham ya mungkin yang saya jelaskan, atau masih bingung? Bisa diulang lagi videonya atau disimak lagi, dipelajari lagi. Itulah tadi penjelasan saya tentang persamaan linear satu variabel dan dua variabel yang kita hubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan khususnya untuk warga belajar PKBM atau Badan Aksara, silakan jangan lupa cek setara darinya untuk penugasan dan penilaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.